Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarah wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة على نية القبول وتمام كل السول والمأمول وعلى الصلاح الشان ظاهرا وباطنا، وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العابدين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى خصوصا لروح الشيخ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله وسلم، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يقبل الجميع ويسلس عن الجميع ويعفو عن الجميع، وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا waliwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Falah yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Jami Nurul Falah yang saya muliakan, serta saudara-saudara para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, insyaallah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil. Malam ini Allah berikan kesempatan, waktu luang kepada kita. Bahkan Allah berikan sehat walafiat, tanamkan iman Islam, hingga kita mampu berkumpul, bermuajahah di majlis Rasul dengan niat dan tujuan yang sama untuk mencari keridhaan Allah, mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna. Dan ini semua bagian daripada karunia serta anugerah yang Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan dan mencari ilmu-ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita akan lanjut kembali kajian kitab kita, yaitu Ayyuhal Walad, yang kita selingi itu belum tuntas kita bahas. Kemarin baru beberapa nasihat dari kitab Ayyuhal Walad karya Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, nasihat terhadap muridnya. Kemarin sampai kepada mata tanfa'un nasihah, kapan nasihat itu bisa berguna, kapan nasihat itu bisa bermanfaat. Ya, itu sebagian besarnya kita udah ulas kemarin ya. Gak apa-apa dimutolaah dikit saja dari kajian ini, nanti baru nyambung pada pelajaran kita yang sekarang. Ini masih dalam
pasal yang menerangkan tentang mata tanfa'un nasihah, kapan nasihat itu bisa berguna atau bermanfaat. Kalau kemarin pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita telah bahas bahwa nasihat itu, arti memberi nasihat itu perkara yang mudah, perkara yang gampang, hanya saja yang sulit itu menerimanya. Itu yang kemarin kita bahas ya, bahwa an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuliha atau qabuluha ya. An-nasihatu sahlun, nasihat itu mudah, jadi memberi nasihat perkara yang gampang, yang mudah. Wal muskilu qabuluha, sedangkan yang sulit itu menerimanya. Jadi gitu saudara ya. Jadi kenapa mereka sulit menerima nasihat itu lantaran hati mereka sudah terhalangi oleh hal-hal keburukan, oleh hal-hal kebencian dan kedengkian. Setiap orang yang memiliki hati yang dengki, hati yang hasad, hati yang hasud, dia sulit menerima kebaikan apapun. Dia sulit menerima nasihat dari orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam hal ini adalah para ulama, para habaib. Ya, ketika para ulama, para habaib memberikan wejangan-wejangan ilmu-ilmu Allah kepada mereka, kalau orang yang punya hati hasud, mereka enggak mau dengar itu. Mereka akan berpaling dari nasihat itu. Padahal mereka adalah orang yang pintar ngasih nasihat, tetapi ketika diberi nasihat berpaling dari itu semua. Nah, itulah yang menjadi celaka hidup kita. Kita jangan cuma pandai memberi nasihat, tapi kita juga harus pandai menerima nasihat. Itu yang penting saudara ya. Itu yang penting. Itu saya kira menjadi catatan khusus buat kita para pencari ilmu. Ya. Jadi catatan khusus. Ya, orang-orang yang sulit menerima nasihat itu lantaran apa? Karena sifat kedengkian dalam hatinya itu. Bahkan dalam kitab ini disebutkan apa? Li'anna fi mazaki muttaba'il hawa. Ya, muttaba'il hawa. Muttabi'il hawa. Disebutkan bahwa sesungguhnya mereka itu ya, karena nasihat bagi orang yang mengikuti nafsunya. Jadi sulit bagi mereka menerima karena dia mengikuti ajakan nafsunya. Kenapa? Karena nafsu yang ada di dalam diri mereka itu ya selalu mendorong pada sesuatu keburukan, dan hati mereka cinta kepada sesuatu yang tidak, ya bahasanya tidak berguna. Jadi nafsu-nafsu itu mencintai sesuatu yang enggak berguna di dalam hal-hal agama. Ya, kalau ada hal yang berguna dalam agama, berpental itu, artinya kepental dan dia enggak mau menerima itu. Nah, itu nafsu dari sifat-sifat kedengkian dan juga sifat hasad dan seterusnya. Nah, kalau gitu kapan nasihat itu bisa berguna dan nasihat itu bisa masuk ke dalam hati? Ya tentu saja kebalikannya. Orang yang hatinya lembut, hatinya itu selalu mau mendengar, hatinya itu selalu menginginkan kebenaran, maka nasihat itu bagi mereka gampang dapatnya. Makanya ada ciri khusus, orang-orang itu bisa disebut orang yang mendapat petunjuk dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, dan orang itu disebut juga orang yang cerdas. Jadi kalau kita pengen dapat hidayah dari Allah, kita pengen disebut orang yang cerdas, ulul albab dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Hadis, maka kuncinya dua, cirinya ada dua. Mana ciri orang yang diberi hidayah dan disebut orang yang cerdas? Pertama, alladzina yastami'unal qawla, orang itu selalu mendengar perkataan yang disampaikan oleh siapapun. Jadi ketika perkataan itu disampaikan lalu telinga mereka mendengar, maka dia patuhi pendengarannya itu. Dia dengarkan nasihat-nasihat itu, dia dengarkan perkataan-perkataan itu. Ketika dia mampu mendengarkan dengan baik, maka syarat yang kedua, ciri yang kedua adalah
fayattabi'una ahsana. Lalu dia mau mengikuti perkataan itu dengan sebaik-baiknya. Perkataan itu dengan baik dia ikuti yang sesungguhnya. Maka ketika orang itu sudah memiliki dua ciri yang disebutkan tadi, bahwa dia mau mendengar perkataan dan mau mengikuti perkataan itu dengan cara yang lebih bagus, yang lebih baik, atau yang sebaik-baiknya, maka orang itu disebut apa? Orang itu adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang cerdas berpikir. Nah, jadi cirinya berapa? Dua. Kalau kita pengen dapat hidayah, petunjuk dari Allah dan disebut orang cerdas, cirinya dua. Dengerin perkataan, ikutin perkataan itu dengan baik. Begitu ya. Apalagi kalau ulama yang ngomong, kiai yang ngomong, habaib yang ngomong, itu harus kita dengarkan, patuhi pendengarannya itu, patuhi ucapannya itu. Bahkan siapapun yang bicara aja kita disuruh mendengar kok. Siapapun, kata Nabi. Lebih-lebih orang alim, orang yang berilmu, maka dengarkan perkataannya, ikuti perkataannya itu dengan baik. Nanti realisasinya apa? Mengamalkan di dalam kehidupan. Itu baru orang yang dapat petunjuk dan diberi kecerdasan oleh Allah, gitu. Ya, kalau orang merasa pinter itu mana mau disebut pinter, nggak bisa. Yang kemarin saya bilang tuh ya. Jadi kalau orang sudah merasa dirinya paling benar, ketika ada nasihat masuk dia nggak akan pernah mau ikutin itu. Jangankan orang lain, orang tua sendiri aja dia nggak mau denger kok. Betul nggak? Itu kalau orang tadi tuh, kalau udah tertutup hatinya, orang tua beri nasihat dia nggak denger, dia nggak denger, tapi dia denger nasihat-nasihat setan, ajakan-ajakan setan. Nah, itu begitu. Maka kita nggak pernah mau jadi orang yang macam begitu, saudara. Makanya pesan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali kepada muridnya ini benar-benar. Jadi ikuti aturan. Kalau pengen nasihat itu berguna di dalam diri Anda, ikutin aturan nasihat itu. Mendengarkan, menerima, lalu mengamalkan. Nah, orang-orang yang mencari ilmu, yang niatnya ketika ilmu itu didapat, lalu kemudian dia bisa berbicara ke sana kemari dengan ilmu yang dia dapat, namun mereka tidak mau atau enggan untuk mengamalkan ilmu yang didapat, maka orang yang macam itu adalah orang yang rugi dan celaka. Kenapa? Karena dia punya ilmu, dia punya pemahaman yang kuat dalam proses pencariannya, tapi tidak ada realisasi di dalam pengamalan ilmunya, dan ini pun nasihat-nasihatnya tidak akan pernah berguna kepada orang lain. Kenapa? Dia pandai berbicara namun tidak pandai mengamalkan. Dia pandai menasihati namun tidak pandai untuk apa? Mengamalkan nasihat itu. Nah, manusia-manusia yang macam itu adalah manusia yang rugi, yang celaka. Nggak boleh seperti itu. Jangan punya pandangan-pandangan picik. Kalau kita nyari ilmu buat berdebat, buat ini, buat itu, tapi nggak ada amalannya. Nggak boleh begitu. Nah, ini tugas dari para ulama-ulama, juga termasuk para ustadz, para kiai gitu. Nah, ini punya catatan-catatan khusus dalam kitab ini. Termasuk antum semua, para mustami'. Kalau udah dapat ilmu, maka siap untuk diamalkan, begitu. Siap untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka itu di dalam uraian kitab ini dijelaskan tuh ya, bahwa orang yang sudah mendapatkan ilmu lalu dia tidak pernah mau mengamalkan ilmunya, maka orang yang macam itu dikuatkan dalam hadis Nabi, idza lam ya'mal bihi yakunu hujjatan alaihi akhirah.
Apabila mereka tidak mau mengamalkan dari ilmu yang didapatnya, yakunu hujjatan alaihi akada, itu semua terdapat dalam dalil yang kuat, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'uhu Allahu bi'ilmih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah. Ya. Kata Rasul apa? Inna asyaddan nas, manusia yang paling berat siksaannya, manusia yang paling berat azabnya yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat, adalah alimun lam yanfa'uhu Allahu bi'ilmi, orang alim, orang berilmu yang tidak bermanfaat, tidak berguna terhadap ilmunya. Di mana orang alim yang tidak, ya, orang alim yang ilmunya tidak diberi kemanfaatan oleh Allah, ya, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang berilmu yang tidak diberi kemanfaatan ilmunya oleh Allah. Kalau Allah sudah tidak mau memberi kemanfaatan karena sebab perilaku-perilaku mereka, itu berarti orang itu menanggung resiko yang nanti di saat berjumpa dengan Allah. Kita nggak mau begitu, saudara, ya. Nggak mau begitu, karena berat nanti kalau orang yang berilmu nggak mau ngamalin ilmunya, jadi ilmunya nggak berguna. Nah, itu berat siksaannya, ya, amat sangat berat. Makanya ini para, ya, orang-orang yang disebut sudah berilmu, para aseti misalnya, para ulama, ini menjadi nasihat berharga juga bagi mereka, termasuk kita semua, khusus pribadi saya. Makanya kalau saya baca kitab ini tujuan saya adalah lagi nasihatin saya sendiri. Jangan sampai saya termasuk golongan orang-orang yang diomelin di kitab ini. Jangan sampai saya pribadi termasuk orang-orang yang nanti kena siksaan yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu-ilmu yang diperoleh tidak diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Tuh nggak mau, saudara. Kalau udah begitu kesian, ya. Kalau udah begitu kesian orang-orang yang berilmu lalu nggak mau mengamalkan ilmunya, itu kesian. Maka sampai disebutkan oleh Imam Ghazali dalam hal ini, ya, bahwa orang-orang yang demikian, kata Hujjatul Islam Imam Ghazali, ya, bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang yang akan menanggung resiko siksaan berat dari Allah di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, nah, ini menjadi satu nasihat yang berharga buat kita, ya. Makanya gambarannya begini, Pak, di dalam kitab ini telah diuraikan tuh, ya, gambarannya. Ketika ilmu itu udah nggak berguna, maka diumpamakan itu apa? Jadi kalau kemarin saya sampaikan tuh dalam satu syair, ya, qaul, dikatakan al-ilmu bila amal kasyajarati bila thamar. Ilmu bila tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon kalau nggak berbuah nggak bermanfaat, Pak. Karena yang dimanfaatkan oleh pohon itu kan buahnya, betul nggak? Ya, tentu saja pohon-pohon yang memang buahnya bisa dimakan. Kalau pohon yang kagak bisa dimakan mah, ya ngapain kita nungguin buahnya? Misalnya pohon apa? Hah? Pohon bernuk, tahu bernuk? Oh, pohon apaan begitu tuh? Orang-orang Betawi dulu bilang pohon bernuk. Kapan pohon bernuk itu? Hah? Bernuk itu buah yang beracun, ya. Ente pernah lihat pohonnya? Ada. Kalau makan beracun, tapi berbuah. Nah, itu jangan diharapkan buahnya. Nah, yang dimaksud tadi itu apa namanya, al ilmu bila amal, itu maksudnya itu pohon yang berbuah, bukan buah yang tadi, bukan buah beracun gitu, ya. Jangan. Antum pernah makan ini apa namanya, mundu, tahu mundu?
Mundu. Ah, tahu ya? Kalau bahasa ininya buah apa namanya itu, Pak? Bukan semak. Jadi mundu itu apa? Mundu. Dulu waktu kecil saya suka nemuin tuh buah itu. Karena banyak pohonnya itu suka saya. Kalau dia udah kuning, bukan pace, bukan. Kalau dia udah berbuah tuh kuning tuh, kuningnya kuning apa? Ini air kecil. Tapi dimakan enak juga itu mundu. Ya, agak asem-asem mundu itu namanya. Itu namanya pohon mundu. Kalau pohon pace mah ente makan, ya jadi obat juga sih itu, ya pohon. Ya, ada lagi pohon apa? Jambu itu yang suka ada di kuburan, makam tuh, jambu apa namanya? Ngomong monyet jangan lirik-lirik sebelah dong ente. Ya, saudara yang dirahmati Allah, ya jambu apa? Jambu mede, begitu ngomongnya, jambu mede. Nah, jambu mede tuh, itu kan sepet-sepet asam tuh ada, itu masih berguna juga, ya masih berguna. Sepet-sepet asam. Banyak lagi tuh pohon-pohon yang berguna, ya lebih-lebih pohon apa? Pohon korma, pohon rambutan, pohon duren gitu. Nah itu semuanya berguna. Jadi dikatakan ilmu itu apabila tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, itu maksudnya pohon-pohon yang berbuahnya berguna gitu. Kalau orang yang berilmu kagak diamalkan ilmunya, itu seperti pohon yang gak berbuah. Maka pohon itu yang dinanti buahnya, karena buahnya itu bermanfaat. Ternyata ketika ditunggu gak berbuah, kira-kira pohon enakan ditebang apa ditumbuhin terus? Tebang yang begitu mah. Ya, tebang yang begitu. Jadi kalau ada orang berilmu gak ada amalnya, apakah masih dipakai apa kagak tuh? Tebang udah, kan begitu. Ibarat pohon tebang aja. Tapi kalau bahasa agama mungkin barangkali lagi terganggu jiwanya, lagi terganggu hatinya, mesti kita nasihatin lagi, kita rekrut lagi, kita ajak lagi gitu. Diajak, mudah-mudahan aja dia bisa berubah, kan gitu. Jadi jangan langsung main tebang aja ente, jangan. Ya, jadi saudara yang dirahmati Allah tuh penting ya. Iya, jadi begitu. Bahkan sampai juga disebutkan di sini ketika ada satu pertanyaan, mata yanfa'ul ilma, kapan ilmu itu bisa berguna? Kalau tadi kan kapan nasihat itu bisa berguna, ini kapan ilmu itu bisa berguna? Nah, ketika disebutkan di dalam hal ini, dalam kitab ini, Imamul Ghazali memberikan nasihat kepada muridnya, ayyuhal walad la takun minal a'mali muflisan. Janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang beramal dengan amal yang bangkrut. Artinya orang yang bangkrut. Ya, jangan sampai kamu memiliki bagian orang-orang yang bangkrut di dalam amalnya. Wala takun minal ahwali khalian, dan jangan pula kamu kosong dari keadaan-keadaan. Bi ayyutayaqqana annal ilmal mujarrada la ya'khudul yad. Dikatakan di sini bi ayyutayaqqan, yakinlah bahwa ilmu tanpa amal itu tidak akan pernah membantu dirimu. Jadi ilmu tanpa amal itu nggak akan pernah bisa membantu diri kita, nggak akan pernah bisa mendukung diri kita. Kalau nggak diamalin, nggak bakal didukung. Maka sebagai umpama apa? Misaluhu laukana ala rojulin fi biriyah, ya. Laukana ala rojulin fi biriyah asyaratu asyafin hindiyah ma'a aslihatin ukhra. Contohnya disebutkan oleh Imam Ghazali, laukana ala rojulin, jikalau ada seseorang, ya, ada seseorang yang berada di tengah hutan belantara, ya, ala rojulin fi biriyah, dia berada di tengah hutan belantara. Lalu kemudian apa? Asyaratu asyafin hindiyah, lalu dia itu, laki-laki tadi itu yang ada di hutan memiliki 10 pedang Hindia. Pedangnya itu pedang-pedang yang perang, pedang-pedang perang. Dia punya 10 pedang, ya, yang dia miliki ketika berada di hutan. Nah, artinya punya persenjataan gitu, ya,
punya persenjataan. Belum lagi apa? Ma'a aslihatin ukhra, dan beberapa senjata-senjata yang lainnya. Maksudnya senjata yang lain dia punya, di samping pedang ada pistol, ada apa segala macam dah dia punya gitu ya. Ini perumpamaan orang berilmu yang kagak berguna ilmunya karena nggak beramal, nggak ada amalnya. Maka dikatakan wa kana rajul suja'an wa ahlal jarbi fahamalu alaih asadun muhibun ma dhannuka hal tadfa'ul aslihah sarrahu minhu bila isti'maliha aw darbiha. Adalah seseorang tadi, di samping dia punya persenjataan yang lengkap, alat-alat yang lengkap, ya, dia juga termasuk apa? Suja'an, seorang yang pemberani, wa ahlal jarbi, dan orang yang memiliki strategi perang, orang yang yang hebat dalam berperang begitu ya, ahli bertempur nih orang. Pahamalu alaih asaddu muhibbun, maka saat itu dia disergap oleh harimau yang sangat ganas. Asad itu singa, harimau. Saat itu dia disergap oleh singa, macan, harimau yang ganas, hendak menerkam dia. Maka apa yang ada dalam pikiranmu? Ma dhannuka hal tadfa'ul aslihah sarrahu minhu bila isti'maliha aw darbiha. Apa yang ada dalam benak pikiranmu? Apakah senjata-senjata yang dimilikinya itu berguna atau tidak? Dapat menghalangi daripada serangan macan atau tidak? Bila isti'maliha, tanpa digunakan, tanpa diamalkan, tanpa dipakai senjata itu, atau tanpa dipukulkan kepada singa yang buas tadi. Dia punya 10 senjata dan pedang-pedang itu, lalu ketika singa itu menerjang, saat senjata itu nggak diamalkan, nggak dipakai, kira-kira bisa nggak menghalau macan itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti justru orang itu punya senjata tidak berguna karena nggak dipakai, nggak diamalkan. Senjatanya itu nggak berguna. Nah, begitu juga umpama orang yang berilmu, di saat dia punya ilmu itu senjata. Saat itu dia nggak amalkan ilmunya, dia nggak asah ilmunya, maka diumpamakan seperti orang yang berada di tengah hutan tadi, diterjang macan yang buas, singa yang buas, lalu senjatanya nggak digunakan, maka akan menghantam dia, akan menghancurkan dia sendiri. Begitu perumpamaannya, seperti itu. Ya, beda halnya kalau antum tuh memang punya ilmu kebal, ilmu sakti. Ya beda gitu. Maksudnya apa ilmu sakti itu kalau ngelawan macan buas itu? Dulu ada dalam satu riwayat, saudara ya. Nah, ini yang pernah saya ngaji dulu ya sama mualim. Itu pernah mualim bercerita, bahkan saya buka kitabnya lagi itu. Nah, kata mualim apa? Ya, Sayyidina Ali dulu tuh sebelum dilahirkan ke muka bumi, ruh mutasyarrifahnya udah diwujudkan sama Allah. Udah berbentuk manusia pada masa Salman Al-Farisi, di saat Salman tuh jadi anak muda. Sayyidina Ali belum ada ketika itu, belum lahir, tapi ruh jasad mutasyarrifahnya udah dihidupkan sama Allah ya. Ketika Salman Al-Farisi ini dihadang oleh macan buas, singa buas ketika itu, maka datang seorang pemuda, dan dia nggak pernah tahu siapa pemuda itu. Maka pemuda itu membela Salman Al-Farisi, berantem dengan macan, berantem dengan singa. Akhirnya singa itu dipatahkan lehernya, bahkan rahangnya dipatahkan oleh pemuda itu.
Beberapa puluh tahun kemudian, kira-kira 17-an lah, 17 tahun kemudian begitu, Salman Al-Farisi ketika sedang berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjumpai sosok pemuda yang berlalu lalang yang 17 tahun yang lalu pernah dia temui pemuda itu. Dia kaget dan terheran. Apa kata Salman Al-Farisi? Bukanlah kamu dulu seorang pemuda yang pernah membela aku, mematikan seekor macan yang buas yang hendak menerkamku? Sayyidina Ali tersenyum dan menunduk malu, bertanya dengan Rasul. Apa kata Rasul? Benar, dia adalah Sayyidina Ali. Dulu belum lahir, namun roh jasad mutasarrifahnya sudah diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolong kebenaran. Masya Allah. Itu Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali gagah berani. Ya Bang Romli, berani. Mutasarrifannya udah ada. Jadi udah membela. Salman kaget, ternyata Sayyidina Ali itu. Dulu tuh Sayyidina Ali belum lahir udah ada, Pak. Tuh ya, Masya Allah. Makanya Sayyidina Ali gak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya, julukannya apa? Saifullah, pedang Allah. Dia punya pedang namanya Zulfikar. Dia pedang yang wah luar biasa. Kalau dia bertempur, banyak yang pada KO sama dia. Sayyidina Ali karena pintar dia dalam apa berperang gitu, pintar dalam berduel gitu ya. Main pedangnya bagus tuh Sayyidina Ali. Masya Allah. Ya. Jadi gitu tadi, umpama orang berilmu tuh kalau dia nggak amalkan seperti tadi tuh. Seperti orang yang berada di hutan, diterjang macan, punya senjata lengkap tapi nggak berguna karena nggak dipakai, nggak diamalkan. Kita nggak mau jadi manusia yang begitu ya. Makanya antum mesti banyak bersyukur dah. Kalau udah dapat ilmu dari ulama, dari para habaib, ya sedikit banyaknya udah kita amalin ilmu-ilmu yang udah kita dengerin. Ya kita amalin dah. Kita wujudkan di dalam keseharian kita. Kalau kiai bilang begini, Habib bilang begitu, ikutin. Jangan kita nggak ikutin, karena itu akan berguna buat kita. Amalan-amalan yang udah dikasih, ya amalin, dawamkan. Tuh, jangan kagak didawamkan, nanti jadi nggak berguna. Berapa banyak amalan yang udah saya kasih ke antum? Saya tanya, sudah hafal antum? Lupa lagi dah yang begitu tuh, karena nggak diamalin sama antum. Coba kalau antum amalin kan jadi berguna. Antum baca, antum wiridkan, itu luar biasa. Makanya keramat Pak, kalau amalan dari guru tuh jangan sampai dimengkalaikan, tuh jadi keramat buat antum. Saya paling takut kalau guru udah ngasih begini lalu nggak berguna di saya, paling takut saya. Seluruh amalan yang disampaikan guru-guru saya itu tahdus binikmah, saya hafal semua. Karena memang jadi amalan saya. Coba antum saya tanya, ada nggak amalan yang saya kasih sekarang ini apal? Bingung dah ente? Bingung kan? Karena apaan, amalan apaan ya gitu, jadi lupa lagi dia. Nggak lupa lagi. Nah itu, kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kiai ulama udah kasih amalan, amalin. Itu akan berguna buat kita. Seperti itu. Ya. Nah jadi saudara yang dirahmati Allah, ini penting, ya penting kita pahami. Jadi kita buanglah sifat-sifat keangkuhan kita, kesombongan kita, dengki kita buang. Jangan ada lagi sifat dengki kita. Hati kita itu kudu lurus, ya lembut, bersih gitu. Jangan sampai bercampur baur dengan sifat-sifat ketercelaan, ya sifat kemunafikan. Makanya kalau orang-orang munafik tuh duduk-duduk begini nggak bakal kuat. Nggak kuat orang munafik duduk begini nih, nggak kuat, bawaannya mau kabur tuh orang munafik. Kalau orang beriman sampai kapan juga dia jabanin, kalau orang Betawi bilang sampai pagi kiai beres, cuman kiainya kagak kuat. Ya. Kalau orang beriman mah dia jabanin Pak, ya demen yang begini-begini nih, duduk di majlis ilmu, dengerin ilmu-ilmu Allah. Kalau orang munafik nggak kuat dia, mau buru-buru. Makanya cirinya beda, mukmin sama munafik mah. Beda saudara. Nabi kan pernah ditanya tuh sama sahabat, ya apa kata sahabat? Ya Rasulullah, apa yang membedakan orang beriman sama munafik? Tuh ada bedanya saudara. Orang beriman sama munafik beda.
Ketika Rasul ditanya seperti itu, Rasul sebut, apa kata Rasul? Innal mu'mina himmatuhu bis salati was-siyami wal ibadah. Sesungguhnya orang beriman itu yang ada di otaknya itu, yang ada di benak pikirannya itu tiga: salat, puasa, ibadah. Ibadah, salat, puasa. Puasa, salat, ibadah. Ibadah, salat, puasa. Salat, puasa, ibadah. Dibolak-balik aja. Tiga aja pikirannya itu. Jadi yang ada di otak orang beriman itu cuma tiga berputarnya itu. Apa tadi? Salat, puasa, ibadah. Ibadah, salat, puasa. Salat, puasa, ibadah. Ibadah, salat, puasa. Berputar aja itu. Dan ibadah yang dimaksud umum di sini. Karena setiap langkah kehidupan orang beriman pasti ibadah. Bekerja ibadah, di skala dia berdagang jadi ibadah, ngojek ibadah, narik taksi ibadah, apalagi? Dagang ibadah tadi udah. Apalagi? Ya bekerja jadi guru ibadah. Apaan? Jahit ibadah, tuh konveksi. Orang jahit ibadah, orang jahat bukan ibadah, orang jahat mah ya. Jadi ibadah saudara. Jadi seluruhnya ibadah. Orang beriman itu menjadikan semua lini kehidupannya itu jadi ibadah. Berumah tangga ibadah, ngurus anak ibadah, bergaul ibadah, bertetangga ibadah, selingkuh wampar gua hajar lu ya, ibadah, maksiat, selingkuh udah ibadah aja lu, jangan. Iya, kasus itu mah jangan. Orang beriman mah Bang Romli, jangan dah, jangan gitu. Karena nuansa apapun lini kehidupannya jadi ibadah tuh orang beriman. Tiga tuh orang beriman: sholat, puasa, ibadah, ibadah, sholat, puasa. Begitu terus. Jadi kalau dia kemana-mana nih orang beriman yang dipikirin apa? Tiga tadi: sholat, puasa, ibadah, puasa, sholat, ibadah, sholat, puasa, ibadah. Itu orang beriman. Aman udah pikirannya dia. Kalau dia kemana-mana tuh pikirannya sholat, puasa, ibadah. Nah ini makanya pernah saya ada pertanyaan tuh, Pak Kiai, ya saya mau nanya, saya kalau sholat tuh, saya mah sholat jalan Kiai, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat saya bagus sholat. Lalu apa pertanyaannya? Jadi gini Kiai, kalau saya sholat tuh, kalau udah takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, tuh pikiran saya suka kemana-mana Kiai. Nah yang jadi saya tanya, kira-kira sholat saya bagus kagak? Kan gitu pertanyaannya tuh. Saya jawab, sholat antum bagus. Loh kok bagus Kiai? Sholat pikiran kemana-mana. Mendingan antum sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kagak sholat. Itu jawaban saya tuh, jawaban saya. Ya mendingan sholat pikiran kemana-mana dulu, biarin nggak apa-apa, daripada kemana-mana kagak sholat. Mendingan mana coba? Mendingan sholat pikiran, ya mendingan sholat pikirannya satu kepada Allah, begitu saudara. Iya. Itu orang begitu saudara. Jadi mendingan sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kagak sholat gitu ya. Nah ini penting buat antum saudara, pikirin tuh orang beriman tadi tuh cirinya sholat, puasa, ibadah. Kalau munafik kata Rasul, wal munafiqa himmatuhu bit-ta'ami wasyarabi kal bahimah. Orang munafik yang ada di benak pikirannya, yang tersimpan di otaknya itu cuma apa? Makan, minum seperti binatang. Ya, tambah lagi tidur dah. Makan, minum, tidur seperti binatang. Itu munafik kerjaannya. Yang ada di otak dia cuma makan, minum gitu. Nggak beda sama binatang. Makan, minum, ya kawin tuh dia. Ya, buang air segala macam. Ya, jadi makan minum yang ada di obsesi otak dia itu, yang terobsesi itu saudara, makan aja. Kalau diajak nih sama temennya, malam ini nih malam majlis ilmu, malam taklim, yuk kita ngaji. Apa dia bilang?
ada makanannya enggak? Begitu dia tanya. Ada makanannya, dia nggak nanya ilmu yang disampaikan gurunya siapa, kitabnya apa, begitu dia nggak nanya itu. Tapi dia tanya makanannya ada nggak? Gitu. Oh hari ini kayaknya panitia nggak nyediain makan, malas gua. Tuh, malas dia bilang, malas. Tapi kalau ada makanannya, udah paling dulu dia. Tuh, jadi kelihatan. Makanya beda Pak, kalau orang taklim tuh yang datang orangnya orang yang kuat imannya, beda dengan tahlilan. Coba lihat tahlilan. Beda Pak, coba lihat yang tahlilan tuh, apalagi nuju hari, ya, apalagi nuju hari, masya Allah, nuju hari penuh, beda sama tahlil sama taklim beda saudara. Kalau tahlilan penuh Pak Brerot, diundang sama sohibul musibah, ya misalnya ntar ada tahlilan nuju hari, bis isya, sebelum maghrib udah kesono dia. Dan nongkrong di sono dia, isya di jamaah mah kagak dia. Masya Allah, tuh beda taklim sama tahlil mah. Kenapa? Karena tahlil tuh banyak makanan, banyak minuman, dan setannya lebih sedikit. Setannya sedikit Pak di situ mah. Karena nggak ada yang ganggu. Kalau di majelis taklim banyak diganggu. Kalau di majelis taklim mah, ya setannya di majelis taklim itu 3. 1 nemplok di mata, kedua nemplok di pinggang, ketiga di dengkul. Oh, tuh setan tuh. Itu tiga tuh. Jadi kalau orang taklim tuh biasanya ketika dia begini-begini nih, nah di mata tuh lagi diulas setan, ditiupin sama setan tuh. Ntar dia duduk nggak pernah istiqomah, terkesono, terkemari, itu juga lagi diganggu tuh. Ya, ntar diem lagi apa nggak lama kakinya dia blonjorin dah. Nah, itu setan juga tuh, sama tuh begitu. Iya tuh setan tuh majlis ilmu tuh, ya majlis ilmu. Bang Romli jangan takut blonjor. Ya lagi keras tuh. Iya jadi begitu saudara ya. Jadi kalau di taklim itu setannya banyak. Kalau tahlil hampir semua enggak, bahkan dia jadi pagar. Jadi dia pagar betul, bukan masa tahlil kalimat la ilaha illallahnya, bukan ya. Ini karena acara itunya gitu. Ya bukan berarti melarang, tidak. Saya paling orang yang pertama menyebutkan, ayo silakan kita tahlil pada kematian, begitu. Ya cuman kudu lihat dulu dong. Iya, jangan dipaksakan juga orang dalam tahlil. Ini kadang-kadang tahlilan itu beda-bedain. Nggak boleh Pak, ngebedain orang tahlilan tuh. Begitu orang kaya yang mati banyak juga datang, orang miskin gak ada yang datang. Nggak boleh begitu, ya. Nggak boleh. Apalagi apa? Ya. Kalau lagi bebarengan nih, orang miskin mati tahlilan, orang kaya mati tahlilan, dia bagi-bagi dah nih, bagi-bagi nih. Nah, waktunya sama. Ya, kalau yang ke orang miskin biasanya itu imannya kuat imannya. Berapa orang? Cuma 5 orang. Begitu ke sono orang kaya 50 orang pada ke sono semua. Ini orang miskin mah, nih taat dia. Wah, nggak ada makanannya nggak ada makanannya paling kue unti. Tahu kue unti? Ya sama kue cucur. Ya, jadi begitu. Jadi dia ngelihatnya makan minumnya itu. Kalau dia orang yang benar-benar nggak peduli miskin, nggak peduli kaya, kalau tahlilan mah, ya istilahnya dia niatnya benar karena Allah, ya dia akan doakan, bukan karena itu. Jadi sekali lagi taklim sama tahlil beda. Karena orang-orang munafik tadi yang dia incer apa? Makan minum, saudara. Begitu, saudara. Ya, yang diincar begitu. Kalau orang-orang beriman enggak. Jadi makanan juga makannya selalu didoakan. Orang beriman pengennya begitu, biar berkah makan minumnya. Kayaknya kalau orang beriman tuh kalau makan tuh enggak banyak, Pak. Orang beriman tuh makan enggak banyak. Kalaupun dia banyak untuk kuat ibadah, pun banyaknya juga banyak terarah tentunya. Kalau orang beriman tuh makan, kalaupun memang maaf nggak ada sayur gitu ya, dia makan tuh ngikutin Rasulullah. Ini namanya luqaimah. Nih 3 jari namanya luqaimah. Nih luqaimah nih 3 jari nih makan tuh, gitu. Orang beriman mah makannya kalau nasi ya. Kalau yang begini luqmah. Nah ini luqmah nih, luqmah. Jadi kalau 5 jari itu luqmah, 3 jari luqaimah. Kalau begini ya, makan mau ngeraup begitu, ngeraup namanya itu. Ini luqaimah 3 jari itu sunnah. Makan luqaimah 3 jari gitu.
Itu insya Allah berkah. Ya, ada berkah. Ada pisang nggak pisang? Ada nggak pisang? Nggak ada. Hah? Nggak ada ya? Ya, saya mau nyontoin cara sunnah Rasulullah makan pisang. Ada? Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada jangan dipaksa, jangan. Hah? Hayalan. Halo, biasa menghayal lo ya. Ada ya gampang. Jadi begini, kalau ada pisangnya enak gitu. Jadi itu ininya. Iya, jadi Masya Allah ada sunnah Nabi. Ente banyak yang salah dalam makan pisang. Iya, makan pisang tuh banyak salah. Saya tanya mantum, ini pisang nih, ini pisang misalnya sesisir ya. Ini sunnah Nabi nih. Nabi ngajarin, emang kagak ada pisangnya di susah gua. Nggak ada pisang susah. Iya, udah biarin nanti aja ilmu itu dah. Nah, itu ilmu tuh sebenarnya. Ilmu itu nanti kalau ada dah. Kalau ada biar gampang nyontoinnya, biar antum bisa tiru gitu. Ya, bukan nanti dari mulai taruh di piringnya, disisir tuh. Nabi kalau berkumpul tuh ada pisang-pisang tuh, ya di apa pisang tuh, ya disisir kan, nah, itu disebutnya kan sesisir ya. Taruh di piring tuh. Cara makan yang benar bagaimana? Cara ngambilnya yang mana dulu? Tuh ada sunnah dari Nabi. Ya, kalau ente kan yang gede dulu, ente ambil yang bagaimana kayak nggak ada sunnahnya Nabi, ada tuntunannya. Kalau dia yang tahu ilmunya dia pahami itu, dia makan. Ya, coba ngeromli pisang misalnya, ambil, katakan kita ambil pisang udah di tangan kita, ambil di tangan kita tuh pisang ya, katakan ini pisang, buka, buka, ya gitu kan, udah gitu dia apain? Makan kan, ente langsung makan kan, udah dibuka. Antum kalau gitu sama, kalau antum pergi ke Ragunan, Ragunan tuh, nah lihat tuh yang namanya, itu kalau makan pisang sama, ente berarti begitu, dimakan gitu. Nabi bedain, ente manusia yang mulia kata Nabi, bedain, ngikutin sunnah Rasulullah, ambil pisang, kalau yang disisir ambil yang bawah dulu tuh, yang tengah, di bawah ambil, biar yang atas tuh tetap manis dipandang orang tuh. Jangan yang atas dulu, walaupun gede-gede juga biarin aja dulu. Iya, biarin dulu. Nanti ngambil yang gede-gede dulu sih. Yang bawah ambil, yang tengah, yang paling bawah tuh ambil. Kita diambil, tangan kita, yang kanan ngupas. Begitu dikupas, bismillahirrahmanirrahim, potek 3 jari. Lukaimah, makan dah. Tuh baru sunnah, dapat berkah. Wah, gak potek makan aja sama ente. Nggak boleh begitu, tuh sunnahnya gitu. Iya, saudara yang dirahmati Allah. Kalau makan kacang bagaimana ente makan kacang coba? Makan kacang, buka kacangnya, buka ya, bijinya buang bijinya, kulitnya makan. Salah ente yang gitu. Iya. Ya, saudara yang dirahmati Allah tuh ada aturannya semua, saudara. Jadi cara-cara makan minum tuh diajarin sama Nabi, Masya Allah ya. Jadi emang itu semuanya punya ilmu, Pak. Makanya kalau kita semakin dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah, terus semakin kita tahu kebodohan kita. Ya Allah, makin bodoh saya, makin bodoh. Kita tahu, oh ternyata salah gitu, Masya Allah. Ini ya pentingnya kita mencari ilmu, penting nih ya. Pentingnya kita mencari ilmu gitu, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau antum mudah berilmu mah insya Allah Pak, jadi ada keberkahan sendiri, tinggal diamalkan aja ya, tinggal diamalkan aja ya. Jadi gitu saudara ya. Jadi itu saya kira menjadi pelajaran kita di saat kita udah menggali tentang kapan nasihat itu berharga, sampai kapan ilmu itu berguna. Itu baru beberapa bait tentang itu kita bahas. Nanti kita akan lanjut kembali pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Nanti di belakang ada pertanyaan, dipersilakan. Maka kita tutup dulu dah ya, kita tutup dulu dengan doa, biar nanti pertanyaannya itu atau kita tutup dengan salam dulu, nanti doa belakangan ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.